Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Topik kali ini adalah jawaban Islam terhadap imperialisme Barat. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, basis masyarakat Islam berlanjut untuk Nusantara Indonesia yang berawal dari wirausahawan dan petani. Dari lingkungan keduanya, lahirlah politisi atau khalifah yang berjuang menciptakan terbentuknya masyarakat marhamah. Keseluruhan stratifikasi masyarakat ini terlahir dari pengaruh lembaga pendidikan atau pesantren. Fungsi pesantren tidak hanya sebagai arena melahirkan ulama, namun pesantren juga sebagai kancah pembinaan pimpinan bangsa. Para putra sultan dari Kesultanan Ternate, Tidore, dan Maluku pada umumnya dipesantrenkan kepada Waliullah Sunan Ampel Surabaya dan Sunan Giri di Gresik. Pesantren sebagai kancah penjenang calon pemimpin. Pemimpin yang berkemampuan sebagai pembangkit kesadaran cinta pada tanah air, bangsa, dan agama serta kemerdekaan. Kesadaran ini dalam sejarah Indonesia disebut kesadaran nasional. Oleh karena itu, tidak heran jika kehadiran pesantren berfungsi sebagai tempat pengaderan pemimpin bangsa. Menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, kehadiran pesantren dengan santri yang datang dari berbagai suku dan etnis, tetapi menghilangkan pandangan yang etnosentrisme, menjadikan Islam sebagai wawasan dasar nasionalisme. Lawan politik masyarakat Islam Indonesia adalah penjajah Barat yang mencoba mengembangkan ajaran agama Katolik dan Protestan melalui pengembangan imperialisme. Sejarah menuliskan, setiap gerakan perlawanan terhadap imperialisme dituliskan sebagai gerakan nasionalisme. Penamaan nasionalisme itu sebagai gambaran jawaban bangsa yang terjajah terhadap penjajah Barat yang berupaya menguasai tanah air, menindas dan merendahkan martabat bangsa yang terjajah, serta memaksakan agamanya agar bangsa yang terjajah melakukan konversi agama secara paksa, pindah dari penganut Islam menjadi penganut Katolik atau Protestan. Untuk kepentingan ini, penjajah kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda melakukan upaya nista, yakni mematahkan gerakan pendidikan yang berupaya mencerdaskan anak bangsa atau umat Islam yang diusahakan oleh ulama. Menurut Bosque, the real truth is that the Dutch desired and still desire to establish their superiority on a basis of native ignorance. Suatu realitas yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Belanda berkeinginan dan masih tetap menghendaki menegakkan superioritas kekuasaan atas dasar kebodohan pribumi. Dari berbagai kebijakan politik penjajah dapat dibaca melalui upaya mengondisikan pribumi sebagai bangsa terjajah tetap bodoh, dengan target hilangnya kesadaran sebagai bangsa yang miskin dan bodoh serta terjajah
menjadi merasa tidak perlu melakukan perlawanan terhadap penjajah karena kebodohannya, menjadikan penderitanya tidak menyadari bahwa kemiskinan dan kebodohannya sebagai produk strategi penjajah. Pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan fasilitas pendidikan untuk kalangan anak bangsawan dan anak raja serta anak Eropa. Tidak lupa diberikan fasilitas secara diskriminatif untuk Cina dan Ambon. Pesantren dijadikan target serangannya. Ruthless operation atau operasi yang tidak kenal belas kasih. Kiai atau ulamanya digantung. Bangunan dan sarana pendidikan lainnya dibakar atau dirusakkan. Santri-santrinya ditangkap dan dibuang jauh dari wilayah asalnya. Latar belakang sejarah ini menjadikan pesantren berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam, menjadi sentra pembangkit kesadaran nasional dan ulama sebagai pemimpinnya, mengajarkan kepada santri dan masyarakat pendukungnya tentang perlunya mempertahankan tanah air, menyelamatkan bangsa, dan merebut kembali kemerdekaan. Terutama berjuang menegakkan agama dan hukum Islam di seluruh Nusantara Indonesia, agar terbebas dari penindasan kristenisasi dari imperialisme Katolik atau imperialisme Protestan yang akan menggantikan hukum Islam dengan hukum Barat. Kedatangan imperialis Barat, kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol diawali pada abad ke-16 Masehi dan disusul oleh imperialis kerajaan Protestan Belanda dan Inggris pada abad ke-17. Prahara imperialis Barat ini dijawab umat Islam Indonesia sesuai dengan tantangannya. Walaupun ulama dan santri menggunakan senjata yang tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh imperialis Barat. Mengapa hanya dijawab oleh ulama dan santri? Hal ini terjadi akibat kedua kerajaan Buddha Sriwijaya dan kerajaan Hindu Majapahit sudah tiada. Para sultan pada awalnya memimpin perlawanan bersenjata, namun sudah dijerat dengan perjanjian pendek atau Korteverklaring. Para sultan tidak mungkin lagi mampu melancarkan perlawanan. Tantangan penjajahan Barat di atas, yakni imperialis kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 Masehi, dijawab oleh ulama dan santri dengan masyarakat pesantrennya, bersama para sultan dengan kekuasaan politik Islam. Kerjasama melancarkan perlawanan bersenjata di darat dan di laut. Adapun kekuasaan politik Islam atau kesultanan pada abad ke-16 Masehi yang melancarkan perlawanan bersenjata antara lain adalah Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten dan Jayakarta, Kesultanan Aceh, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Ambon, Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Goa, Kesultanan Brunei terhadap imperialis Barat, kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram dan Tatar Ukur, Kesultanan Banten, Kesultanan Goa Makassar, dan Kesultanan Aceh terhadap imperialis kerajaan Protestan Belanda dan kerajaan Protestan Anglikan Inggris pada abad ke-17 Masehi. Dengan memerhatikan fakta dan data sejarah di atas, bahwa setiap peristiwa sejarah yang terjadi di Nusantara Indonesia selalu berkaitan erat dengan lawan sejarah yang datang dari luar Indonesia. Dengan memerhatikan kenyataan sejarah yang demikian, akan dapat memahami pandangan J.C. van Leur dalam Indonesian Trade and Society bahwa
Indonesian history is international history. Sejarah Indonesia hakikatnya adalah sejarah internasional. Perlu diperhatikan pula bahwa sesuatu yang semula bernilai agama dan niaga, berikutnya berubah melahirkan kekuasaan politik. Munculnya ajaran agama Hindu melahirkan kekuasaan politik Hindu. Diikuti dengan adanya agama Buddha, melahirkan kekuasaan politik Buddha di India. Pengaruh berikutnya ke Nusantara Indonesia. Kedua agama tersebut melahirkan kekuasaan politik Hindu dan Buddha. Misalnya, Kerajaan Hindu Pajajaran, Kerajaan Buddha Sriwijaya, Kerajaan Hindu Buddha Singasari. Kedatangan agama Katolik dan Protestan melahirkan pemerintahan penjajahan Barat. Ketika Islam melahirkan pembaruan kekuasaan politik di Timur Tengah, India, dan Cina, maka Nusantara Indonesia sebagai nusa yang terletak di antara negara-negara tersebut menjadikan Nusantara Indonesia sebagai wilayah atau negara terbuka terhadap segenap gerakan pembaruan politik Islam. Tidak dapat lagi menghindarkan diri, membuka dan mengikuti irama pembaruan kekuasaan politik seperti di negara-negara tersebut. Demikian pula dalam hal pendidikan, mengikuti sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh negara atau Daulah Islamiyah di Timur Tengah. Sifat keterbukaan inilah yang menjadikan Nusantara sebagai muara berbagai ajaran agama. Mengubah pertentangan suatu keyakinan di luar ketika sampai di Nusantara Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai. Penuh toleransi memahami perbedaan keyakinan tidak untuk dipertentangkan, kecuali setelah adanya penjajah Barat, pembelajaran agama, toleransi berubah menjadi pemaksaan agama. Kedatangan agama Katolik dan Protestan dijadikan alat oleh penjajah sebagai pembenaran politik penjajahannya. Selain itu, kedua agama tersebut saling tidak mengenal toleransi. Perang antar kerajaan salib Katolik melawan kerajaan salib Protestan di Eropa. Perang di antara mereka dilanjutkan di Indonesia. Mereka juga memerangi Islam. Kedatangan penjajah Barat, baik dari kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol ataupun kerajaan Protestan Belanda dan Inggris, menumbuhkan iklim kehidupan beragama berubah menjadi intolerance and xenophobic. Tidak terdapat toleransi dalam menghadapi ketidaksamaan keyakinan atau agama dan bersifat anti-asing. Apa dan bagaimana selanjutnya? Mengapa penulis menuturkan pesantren menjadi sentral gerakan nasionalisme yang menentang imperialisme? Apabila demikian, apa makna nasionalisme itu? Apakah gerakan nasionalisme juga terjadi di Timur Tengah? Di bawah ini penulis akan sajikan kembali pertumbuhan kekuasaan politik Islam sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian munculnya imperialisme Barat yang berupaya menghancurkan kekuasaan politik Islam dan ekonomi Islam, serta pesantren di wilayah jajahannya. Penindasan terhadap masyarakat Islam di Nusantara Indonesia yang dijadikan objek penjajahan Barat. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan ke video lainnya.